Pemirsa, terima kasih masih bersama News TV Kendari di program Kendari hari ini, masih bersama Ketua KNPI Sultra Bang Sahrul Bedu. Nah, kita lanjutkan dialog soal tadi masih Peran Pemuda ya. Nah, masih Peran Pemuda ini sekarang di era reformasi. Nah, pasti ada perubahan pergerakan mungkin. Bagaimana sih pemuda menjaga atau menjaga kebebasan yang sudah diperjuangkan di era reformasi itu? Dari Bung sendiri sebagai Ketua KNPI Sultra seperti apa menilai ini? Konsepnya kita apakah ada perubahan atau memang kita masih pola perjuangan seperti apa gitu, seperti itu? Ya. Saya kira seiring berjalannya reformasi sampai kita pada titik sekarang ini, banyak yang sudah dicapai. Tetapi kita juga tidak mungkin menghindar dari sebuah kritikan bahwa banyak hal yang kemudian bergeser dari tujuan awal. Sehingga menjadi kewajiban kita bersama untuk menyempurnakannya. Kebetulan kami diberi mandat sebagai Ketua KNPI terpilih untuk mengkonsolidasikan semangat dan tujuan pemuda dalam wadah berhimpun yang namanya KNPI. Tujuan kita adalah bagaimana melahirkan sebuah konsep, ide dan gagasan sebagai pembanding kepada pemerintah daerah. Kita ingin hadir, KNPI ini ingin memastikan bahwa pemerintah berjalan di atas rel yang benar, mampu merencanakan program pembangunan dengan pendekatan-pendekatan yang terukur pastinya, sehingga kita ingin KNPI sekarang ini memanage isu-isu sosial, isu-isu pembangunan, isu-isu politik sosial kemasyarakatan itu agar semua mampu terakomodir dalam sebuah konsep strategi pembangunan daerah. Itu sebetulnya yang ingin kita dorong. Sehingga saya ingin memastikan bahwa KNPI yang ada hari ini mampu menghimpun organisasi kepemudaan, mampu menghimpun kader-kader terbaik atau representasi pemuda, pelajar dan mahasiswa yang terbaik berhimpun di organisasi ini, melahirkan festival gagasan. Konsep ide ini kita butuh untuk penyempurnaan konsep dari pemerintah daerah. Itu sebetulnya yang ingin kita lakukan. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba melakukan konsolidasi organisasi KNPI untuk memantapkan struktur organisasi kita pada tingkat kabupaten kota sampai dengan pengurus kecamatan. Kita juga menggelar seminar kepemudaan agar pemikiran-pemikiran yang cerdas. Pemuda kan ini sebetulnya begini. Pemuda ini harus bekerja keras, berpikir cerdas, punya gagasan konsep yang berkualitas. Solutif lah. Ya, harus solutif dan konstruktif. Sehingga pemerintah menyadari bahwa pentingnya pemuda ini untuk menjadi sebagai sinergitas gitu dalam mereka melaksanakan sebuah konsep-konsep pembangunan. Tetap tidak melupakan kontrol itu ya. Ya. Jadi mungkin kita sudah menyinggung soal KNPI ya. Kita bicara lingkup Sulawesi Tenggara karena abang kan Ketua KNPI Sulawesi Tenggara. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas utama sih? Atau mungkin umumnya sih visi misi sebenarnya di kepengurusan KNPI periode ini seperti apa sebenarnya? Baik. Itulah banyak sekali kompleksitas permasalahan yang harus kita hadapi ya sekarang ini. Salah satunya adalah ancaman terhadap disintegritas bangsa kita. KNPI harus hadir untuk memastikan, menjamin bahwa semangat kebangsaan kita tetap utuh, konsep bernegara kita berdasarkan ideologi Pancasila tetap terjamin, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, KNPI juga ingin memastikan bahwa
pemuda dengan konsep kebersamaan dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, ingin agar hari ini dan ke depan KNP ini dibutuhkan oleh pemuda sebagai tempat berhimpun, wadah mereka menyalurkan semua potensi-potensi yang dimiliki. Kalau kita lihat sejarah KNP, lahir dan dibentuk pada 23 Juli 1973 itu oleh organisasi Cipayung, memang diprakarsai oleh Pak David Napi Itulu. Memang semangatnya itu adalah mengisi, memperjuangkan kemerdekaan dan mengisinya dengan hal-hal yang produktif, yang inovatif, yang berpihak sekali lagi kepada kepentingan pelajar, mahasiswa dan pemuda. Kita lihat kondisi bangsa sekarang. Kalau mau jujur ya. Tantangan kita salah satunya adalah kemana kaum intelektual kita. Begitu banyak pengangguran di Sulawesi Tenggara ini. Setelah sarjana mereka tidak mendapat tempat, apalagi pekerjaan. Kita juga melihat hasil riset bahwa sekarang pemuda bukan lagi hal baru ketika bicara tentang narkoba, ketika berbicara tentang pergaulan seks bebas, ketika berbicara tentang hal-hal yang sifatnya jauh melenceng daripada akidah-akidah sosial dan agama. Saya kira itu menarik memang, karena narkoba memang sudah ancaman serius ya, bahkan sudah diberlakukan hukuman mati bagi mereka. Tapi dialog kita akan selanjutkan mungkin setelah yang satu ini.